Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Raka Renata dari SMA Swasta Harapan Mandiri, Medan. Dan orasi ini berjudul Amalkan Pancasila, Wujudkan Indonesia Tangguh. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ketika segenap anak bangsa seharusnya gegap memperingati hari lahir Pancasila yang sebagai dasar negara diperkenalkan oleh Bung Karno di depan sidang BPUPKI, negeri ini justru sedang berhadapan dengan pertambahan 4.824 kasus baru COVID-19 yang menyebabkan jumlah total terjangkit pandemi mencapai 1.826.527 orang. Aku ingin Indonesia tangguh. Aku ingin negeri ini bangkit membanggakan menuju kejayaan pasca pandemi. Maka kukobarkan Pancasila melalui untai kalimat, juga tindak nyata hingga semua dapat menyadari nyalanya dan terpantik semangatnya untuk kobar yang sama. Dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, terkandung tuntunan agar mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Maka, ajaran agama hendaknya dijadikan energi untuk memperkokoh jalinan persatuan antara sesama anak bangsa dan semangat guna melakukan kebaikan kepada sesama yang terdampak pandemi tanpa memandang perbedaan. Kegemaran memasak dari bahan-bahan sederhana yang tersedia di rumah misalnya dapat diarahkan pada kegiatan berbagi surplus gizi pada anak-anak jalanan yang tetap harus menggeluti kerasnya hidup demi mencari sesuap nasi walau pandemi tiap saat mengintai. Aku yakin sedikit kebaikan pun akan mampu mengerona senyum di wajah mereka yang terbiasa tak banyak menuntut. Pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab termuat kewajiban untuk mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hanya dengan demikian, segenap anak bangsa akan mampu hidup berdampingan secara damai dalam perbedaan kultur yang ada. Lebih lanjut lagi, perbedaan budaya hendaknya tidak dianggap sebagai alasan bagi perselisihan, melainkan dijadikan modal sosial guna saling mendukung dan melengkapi demi mewujudkan kemajuan serta kemegahan sebagai bangsa yang besar. Maka, aku mencoba belajar dari budaya peranakan Tionghoa yang ada di sekitarku. Walau banyak yang menyebutnya Cina atau sebutan lain yang menyakitkan hati, langkahku tak pernah surut. Aku yakin banyak hal berharga yang bisa kupetik dari budaya dan etos mereka, seperti kerja keras, agresivitas dalam mengejar peluang, pantang menyerah, hingga gemar menabung serta hidup sederhana. Aku yakin semuanya dapat menjadi modal yang meneguhkan dan menguatkan bangsaku menyongsong tatanan normal baru. Dalam sila persatuan Indonesia, tersurat keharusan mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Bagiku, begitu banyak alasan untuk merasa bangga dan sama sekali tak ada alasan berpikir sebaliknya. Sungguh tak terhitung banyaknya kearifan yang mampu meneguhkan menghadapi rintangan dan tantangan, termasuk akibat pandemi COVID-19. Sungguh tak terbilang banyaknya budaya tradisi yang dapat mengajar serta memberi tuntunan penting kala perjalanan membawa pada situasi tak menentu. Itulah sebabnya aku gemar mempelajari beragam permainan tradisional dan berupaya meresapi filosofi luhur di dalamnya. Permainan terompah panjang misalnya, mengajarkan kerjasama dan keuletan. Ada kalanya kita terjatuh, namun harus cepatnya bangkit dan melangkah kembali. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk mengutuki keadaan. Pada sila kerekatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan, terkandung ajaran untuk bermusyawarah dan menghindari pemaksaan pendapat atau kehendak. Jika terdapat perbedaan pendapat, hendaknya selalu diresapi kembali kebenarannya, direnungkan secara mendalam, disikapi bijaksana, dan dicari titik temunya. Sehingga hoaks, hasutan, ataupun provokasi takkan lagi mampu memecah belah masyarakat. Maka, setiap kali melakukan sesuatu untuk sesama di tengah pandemi, aku tak pernah merasa paling memahami keadaan dan kebutuhan mereka. Mereka bukan objek, melainkan subjek yang sama sepertiku. Aku selalu meluangkan waktu untuk mendengar keluh mereka, barulah mencoba berkontribusi sesuai dengan apa dan bagaimana yang mereka butuhkan. Dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termuat kewajiban agar tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Dengan demikian, apa yang dimiliki tak akan habis untuk pengeluaran bersifat konsumtif, melainkan dapat digunakan bagi kegiatan-kegiatan produktif demi memandirikan diri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Oleh karenanya, aku membiasakan diri untuk tak seperti sebagian sebayaku yang hidup untuk bersenang-senang dan terbuai bujuk paham hedonisme. Aku lebih suka berkunjung ke cagar-cagar budaya kotaku. Di sana, aku bisa melihat sejatinya manusia Indonesia. Di sana, aku dapat melihat pantulan kebijakan dan kebajikan Pancasila yang selalu relevan sebagai pedoman hidup. Aku, Raka Renata, selama hidupku, aku berjanji akan selalu mengamalkan Pancasila demi Indonesia tangguh dan maju. Aku Indonesia, aku Pancasila.